Tradisi kumpul keluarga lanjut bagi-bagi THR juga sama dengan yang dilakukan keluarga diva pop tanah air Krisdayanti. Ya, mumpung masih bulan penuh berkah, mumpung masih lebaran, Kade pun terus menebar kebaikan. Ibu Aurel Hermansyah ini menggelar acara open house di kediamannya. Kade pun tak lupa membagikan sejumlah uang kepada para tetangganya yang sudah menantinya sejak tadi dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kalau dilihat dari habis berarti sekitar itu amplopnya. Namanya Idul Fitri pasti semua bersuka cita lah untuk bisa ketemu setiap Ramadan menjadi bulan berkah dan jadi harapan kita semuanya supaya kita bisa ketemu lagi Idul Fitri tahun depan. Bagi nenek Amina Azura ini, tetangga adalah orang terpenting di lingkungannya. Kade yang juga disapa Gemi meyakini bahwa berbagi berkah di hari raya membuat suasana juga semakin nikmat. Enggak, kan udah di sini 14 tahun jumpa-jumpa, jadi mereka udah seperti tetangga. Ya memang tetangga. Kadang kita ada kemarin kayak Ramadan berkah di masjid sini, masjid gitu. Jadi memang sudah sering ketemu gitu ya. Ya alhamdulillah, biasanya bawa anak 1, sekarang bawa anak 3 gitu. Tak hanya bisa menyapa para tetangga, Kade pun bisa berkumpul dengan anak mantu Aurel Hermansyah dan sang suami Atta Halilintar, juga kedua cucu kesayangannya, Amina dan Azura, untuk melakukan tradisi sungkeman. Kebahagiaan Kade pun makin berlipat lantaran bertepatan dengan hari lebaran. Sang suami tercinta Raul Lemos bisa pulang dari kampungnya di Timor Leste sekaligus merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-15 tahun. Bunga Citra Lestari mendapat sekelumit kejutan ulang tahun dari suami, anak, dan keluarga besarnya. Meski sederhana, hanya dengan kue tart berukuran kecil serta lilin, tak lantas hilang rasa hangat dan penuh cinta di momen spesialnya itu. Momen manis itu pun diunggah di laman foto berbagi milik Unge. Tak sampai di situ, Unge juga menghelat acara pesta ulang tahunnya dengan mengundang para sahabat sekaligus halal bihalal. Karena masih suasana lebaran, kudapan ketupat, rendang, ikan asam padeh, opor, disajikan bunga untuk para tetamu undangan. Tentu saja hidangan itu sangat ditunggu para sahabat lantaran semua masakan yang disajikan adalah masakan Bunga sendiri. Seperti apa meriahnya pesta ulang tahun Bunga? Ini dia nih asam padehnya. Tak kalah heboh, para sahabat juga tampak rebutan saat hendak mencoba kue tart coklat buatan BCL. Sepertinya, kue tart coklat sebagai makanan penutup juga jadi makanan yang dinanti para sahabat. Kenapa diambil? Ada PT. Iya, makasih ya. Ulang tahun tetap bikin kue. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Fahmi Bo. Lebaran Idul Fitri tahun ini, ia bisa memberi kebersamaan dengan istri tercinta Nita setelah 5 tahun sempat berpisah. Tak hanya dengan istri, Fahmi juga bisa berlebaran dengan keluarga besarnya. Keluarga Fahmi ramai-ramai berkunjung ke kontrakan baru. Hidangan sederhana disiapkan Fahmi untuk keluarga. Meski demikian, kebersamaan itu tampak begitu lekat. Kedua kita cuma berdua aja. Karena kan hari pertama kedua tuh mereka pada sibuk sendiri kan, ke keluarganya masing-masing dulu, yang ada yang ke besan, ada yang ke mertuanya. Kebetulan bisanya di hari ketiga. Iya. Kita mah cuma berdua aja ya kemarin ya, hari pertama kedua ya. Makna
Lebaran tahun ini bersyukur aja. Jadi bersyukur. Pokoknya yang tadinya aku nggak nyangka akan seperti ini, ya jadi begini gitu kan. Alhamdulillah, bersyukur. Itu bisa kumpul sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, ketemu sama keluarga, adik-adik, sama kakak, sepupu-sepupu, ponak-ponakan, ya senang aja. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah senang. Kondisinya sudah semakin membaik. Terus sama keluarga juga bisa ngumpul lagi. Yang penting ayahnya sehat. Acara selanjutnya makan. Ayah pasti maunya lele. Yang lainnya sih ayam bakar. Tentu saja kondisi kesehatan Fahmi hingga saat ini tak terlepas dari uluran tangan Raffi Ahmad. Bantuan Raffi membuat Fahmi kembali bisa bangkit untuk sembuh. Lantas benarkah Fahmi ingin sekali silaturahim ke kediaman Raffi untuk berlebaran? Mau pergi kemana-mana nggak bisa karena nggak ada angkat aku ke misalkan ke taksi gitu kan, nggak bisa. Anak aku lagi pulang kampung. Kedatangannya ke rumah Raffi dan Gigi bukan untuk meminta belas kasih, namun tetap saja ia banyak berhutang budi kepada Sultan Andara tersebut. Bahkan di tengah keterbatasan itu, baik Nita maupun Fahmi tak ingin terus berpangku tangan dan berharap belas kasih keluarga Raffi lagi. Istri Fahmi berencana membuka usaha makanan untuk menyambung hidup. Pengen buka nasi uduk atau apa, makanya saya mau lihat dulu. Kemarin kan kita kepindahannya itu kan bulan puasa, jadi kita belum tahu ada yang jualan apa di sini. Jadi lihat seminggu ini dulu, kalau misalkan ada yang jualan ya kita nggak mungkin lah ikut jualan juga kan kalau dengan menu yang sama. Paling nanti gantinya di siang menu lauk matang aja. Pengennya usahanya itu, insya Allah. Momen Lebaran Idul Fitri menjadi momen untuk saling maaf-memaafkan. Setelah sebelumnya sempat kabarkan tak akur, di momen Idul Fitri kemarin, Tasya Farasya dan Tasya ternyata akur lagi. Dalam acara kumpul keluarga besar itu, tapak Tasya dan Tashi diapit oleh ibunda tercinta ala-ala Tas saat melakukan foto sesi. Alih-alih akur, namun keduanya hanya mengunggah potret keluarga kecil mereka masing-masing di laman foto berbagi. Bahkan saat foto sesi bersama ibunda tercinta, Tashi hanya sendiri tanpa ada sosok Tasya dan kakaknya. Sementara Tasya, ia bersuah foto bersama dengan ibunda dan juga kakak perempuannya. Hanya ibunda tercinta yang mengunggah semua momen itu, tapi tak ada satupun Bu Ala foto dengan ketiga anak-anaknya dalam satu frame. Tentu saja melihat kejanggalan tersebut, banyak yang menyangsingkan jika hubungan Tasya dan Tashi benar-benar telah akur. Tak hanya itu, momen Lebaran jadi ajang silaturahim bagi Tasya dan teman-temannya. Dan secara kebetulan, Lebaran Idul Fitri ini kediaman mewah Tasya sudah rampung dibangun hingga bisa melakukan open house. Rumah Tasya tak kalah mewah dengan rumah ibunya. Assalamualaikum. Sayangnya ketika Tasya pamer kemewahan rumahnya kepada para sahabat, justru kondisi mantan suaminya Ahmad Assegaf terlihat nelangsa. Beredar foto Ahmad tampak kurus jauh dari kata sentosa. Pemandangan itu sangat berbeda ketika ia masih tinggal satu atap dengan Tasya. Lantas benarkah perceraian dengan Tasya lah yang membuat tubuh Ahmad mengecil?